Nama, Nabila Zahwa Aulia. Kelas ke-10, SATUDY, Geografi. Perairan laut. Pertama, pesisir laut. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan kering pada saat air laut surut. Oleh karena itu, persis memiliki panjang yang sama dengan garis pantai, tetapi lebaran I berbeda dengan untuk setiap pantai. Kedua, klasifikasi laut. Berdasarkan kedalamannya, laut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu sebagai berikut. A. Zona litoral. Zona ini berbeda di antara garis air surut dan garis air pasang. Ketika air pasang, zona ini akan tergenang air. Ketika surut, zona ini akan mengering menjadi pantai. B. Zona neritik. Zona ini adalah zona air laut dangkal dengan tingkat kedalaman mencapai 200 meter. Pada zona ini, sinar matahari masih dapat menembus dasar laut. C. Zona batrial. Zona ini berada di kedalaman 150–1.800 meter. Zona ini umumnya ditandai dengan lereng yang curam. Pada zona ini, sinar matahari sudah tidak dapat menembus hingga dasar laut. Cahaya matahari yang menembus pun tidak efektif fotosintesis. D. Zona abisal. Zona abisal adalah zona laut dengan kedalaman 1.800 meter. Di zona ini tidak ada cahaya matahari sehingga selalu gelap. Suhu di zona ini sangat rendah dan tekanannya sangat tinggi. Ekosistem di zona ini terdiri dari hewan predator detritivor pemakan sisa organisasi dan hewan pengurai. Berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya, laut dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. A. Laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Akibatnya permukaan laut menjadi lebih luas. Peristiwa ini umumnya terjadi karena pencarian es di kutub pada akhir zaman glasial. Contoh laut transgresi di Indonesia adalah Laut Jawa. B. Laut regresi. Laut regresi adalah kebalikan laut transgresi. Permukaan air laut seakan-akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi selama beberapa abad. Oleh karena permukaan air laut turun, laut seakan menjadi berkurang luasnya atau disebut laut menyempit. C. Laut ingresi. Laut ingresi adalah laut permukaan yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Proses pembentukannya sejalan dengan proses pembentukan bumi. Laut ingresi memiliki kedalaman 200 meter. Laut dalam hampir semua laut di Indonesia bagian tengah laut ingresi terutama Maluku. Sementara itu, berdasarkan letaknya terhadap benua, laut terbagi atas sebagai berikut. A. Laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua dan dihalangi gugusan pulau sehingga seolah-olah terpisah dari laut luas. Contoh laut tepi adalah Laut Jepang dan Teluk Benggala. B. Laut pertengahan. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api yang mempunyai gugusan pulau. Contohnya Laut Pertengahan Australia dan Asia gugusan. Kepulauan Indonesia laut tengah dengan gugusan Laut Yunani. C. Laut pedalaman. Laut pedalaman adalah danau asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut. Laut pedalaman ini terletak di tengah benua-benua dan hampir seluruhnya dikelilingi daratan. Contohnya Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Sekian dari saya. Terima kasih.